Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Kepala BNPB, Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Pak Gubernur, Bapak Ibu, Pak Bupati, Bapak Ibu, Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu, Bapak Ibu, hadirin sekalian, seluruh keluarga besar, warga Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai negara kita. Negara kita ini besar. Kita memiliki 17.000 pulau, memiliki 514 kabupaten kota, memiliki 34 provinsi. Apa yang ingin saya sampaikan? Negara kita ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi. Kita juga berada pada yang namanya berada di lingkaran cincin api, ring of fire. Indonesia ini berada di lingkaran cincin api. Gunung apinya banyak dan sudah sejak lama kita berada pada posisi garis-garis gempa bumi. Ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi garis di sana yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu kita memiliki sejarah ujian-ujian yang diberikan kepada bangsa kita, bangsa besar ini. Dari tsunami yang ada di Aceh, kemudian gempa bumi yang ada di Padang, kemudian gempa bumi yang ada di Jogja, kemudian gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan gempa bumi dan tsunami yang ada di Palu dan Donggala. Ada angin keras. Ini juga sama. Kita ini juga anginnya juga, kalau dibandingkan negara lain, kita punya angin juga yang sering kecepatannya melebihi yang normal. Kembali lagi, negara kita ini memang berada pada posisi-posisi itu. Itu yang harus kita sadari. Di NTB ini gempa bukan yang pertama loh. Tahun 78 pernah juga gempa besar. Sebelumnya juga pernah. Setelah itu juga pernah. Hanya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyelesaikan problem yang ada sekarang ini, terutama sekarang di Nusa Tenggara Barat dan di Sulawesi Tengah. Setelah ada gempa, kita sudah menyampaikan bahwa pemerintah akan memberi bantuan. Bantuan yang keluar dari pemerintah pusat ini bukan hanya juta rupiah, bukan hanya miliar rupiah, tapi sudah pada posisi triliun rupiah. Ini uang yang sangat gede sekali, uang yang sangat besar sekali. Dan uang yang keluar itu harus ada pertanggungjawabannya. Menterinya harus tanggung jawab, BNPB harus tanggung jawab, nanti gubernur juga harus tanggung jawab, bupati juga harus tanggung jawab. Karena ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu pada saat saya sampaikan itu gempa, langsung kita memberikan yang namanya bantuan dalam bentuk di buku tabungan. Saya kan nggak ngikuti. Ternyata prosedurnya ruwet banget. Ada 17 prosedur.
Yang saya terus terang saja seperti kan kadang tidak ngikuti, kadang ngikuti. Kok belum bisa dicairkan? Oleh sebab itu minggu yang lalu kita rapat lagi, kita putuskan bahwa prosedur tidak 17, prosedur yang ruwet sekali, sehingga sulit dicairkan uangnya, menjadi hanya satu prosedur, sehingga memudahkan masyarakat dalam pencairan bersama-sama dengan Pokmas atau Pokmas Plus di sini. Kita berharap nantinya apabila sudah dicairkan, tadi saya sudah cek, benar-benar ini sudah bisa dicairkan, gampang dicairkan enggak? Saya ikuti tadi di sana, tadi saya lihat nulis, kemudian masuk ke mobilnya BRI di dalam, langsung cair uangnya. Kita harapkan yang lain juga segera mencairkan di bank-bank yang sudah disediakan, sehingga cepat uang itu bisa digunakan untuk membangun rumah. Yang belum, saya sampaikan, ini yang menjadi korban gempa ini tidak hanya 1.000, 2.000, sudah ratusan ribu di sini maupun di Palu dan Donggala. Sehingga kita akan mengatur keuangannya agar ini tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi kita berharap agar uang yang sudah ditransfer kepada Bapak Ibu semuanya segera bisa dicairkan dan dipakai untuk membangun rumah. Kita harus tahu, karena memang kita berada pada posisi lingkaran cincin api, membangun rumahnya sekarang yang bisa tahan gempa. Silahkan mau pakai sistem RISA, silahkan. Mau pakai sistem yang bangunan dengan kayu juga silahkan. Yang paling penting rumah itu harus tahan gempa. Setuju enggak? Setuju? Ini yang paling penting. Jangan sampai nanti lagi karena kita ini berada di dalam lingkaran cincin api. Kalau ada, kita harapkan tidak ada. Kalau ada gempa lagi, ini rumahnya sudah kuat dan insya Allah tahan gempa. Ini tadi yang dilaporkan oleh Pak Kepala BNPB hari ini diberikan kepada 2.000, betul 2.081. Ini sudah pegang buku tabungan semuanya itu. Coba yang sudah, berarti sudah. Nah, saya biar yakin bahwa memang sudah dipegang oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillah. Ya, nah. Sekarang tinggal mencairkan. Mencairkan, kenapa mencairkannya dengan Pokmas? Supaya ini ada kontrol. Karena kita tuh punya pengaman di Jogja, punya pengaman di Padang, punya pengaman di Aceh. Jangan sampai uang bantuan tadi tidak jadi rumah, tapi dipakai untuk yang lain. Sehingga saling mengontrol, saling mengawasi. Kenapa ada Pokmas? Rumah berdiri, selesai, dan kita bisa masuk untuk menghuni rumah kita kembali. Itu yang kita harapkan. Jadi ini kalau yang belum menerima, tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan, minggu depan akan diusahakan tahapan yang kedua. Harus terus kita syukuri, jangan. Karena sekali lagi, yang tertimpa gempa ini tidak hanya 1.000, 2.000, ratusan ribu. Jadi kita ini mengelola sebuah kegiatan yang sangat besar sekali. Jadi yang sudah menerima silahkan segera dikerjakan, yang belum juga sedikit sabar menunggu. Setuju enggak?
baru. Nah, saya senang tadi agen gotong royong yang namanya IJS. Apa tuh? I-nya apa? I-nya ikhlas, J-nya, S-nya. Nah, udah jadi rumahnya nanti kalau IJS. Yang kedua perlu saya sampaikan bahwa yang rusak ini kan tidak hanya rumah. Tidak hanya rumah, yang di NTB saja yang rusak ini perlu saya sampaikan. Ini juga tanggung jawab pemerintah untuk membangun. Ada 830 sekolah yang ambruk. Ada 334 rumah ibadah yang juga ambruk. Rumah sakit dan puskesmas ada 61. Pasar ada 12. Jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan. Sehingga kita harus mengelola, menata mana dulu, apakah sekolahnya dulu, apakah rumah sakitnya dulu yang dibangun. Dua-duanya membutuhkan anggaran, ya enggak? Apakah rumahnya dulu, ini yang semuanya kita hitung. Saya harapkan kita semuanya mengerti persoalan besar yang kita hadapi ini. Sekali lagi, tadi ada sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas, pasar. Tadi sekolah, ini ada 830 sekolah yang anak-anak kita butuhkan agar mereka bisa kembali dalam kegiatan belajar. Yang selesai baru 44 yang selesai. Yang masih dalam proses 420 masih banyak sekali. Ini duit semuanya. Ini membutuhkan anggaran semuanya. Jadi IJS. Ya. Kita tidak ingin memperlambat kok, enggak. Tidak. Tapi kalau sudah diberikan, ya segera sungguh-sungguh diselesaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.